Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Allah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, izinkan saya firman Tuhan pagi ini saya beri judul pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudara sekalian, saya berpendapat ada 3 dasar hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Siapapun saudara, bagaimanapun kondisimu, ketika engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki 3 dasar hidup, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Atau iman, pengharapan, dan kasih. Saya tidak akan berbicara mengenai iman dan kasih dulu, karena khotbah saya pagi ini bicara mengenai pengharapan yang tidak mengecewakan. Maka dari ketiga dasar tadi, yang kita rindukan dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah pengharapan. Saya memahami betul bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, tentu kita punya pengharapan ke depan. Pengharapan sesuatu yang lebih baik ke depan. Pengharapan yang indah yang mau kita nikmati ke depan. Baik secara individu, baik di dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, iman itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kasih bicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Tetapi pengharapan bicara mengenai suatu target, suatu pandangan ke depan yang akan kita raih waktu kita hidup di dalam dunia ini mengiring Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang Alkitab ajarkan tentang pengharapan yang tidak mengecewakan? Saya menulis, saudara, ada banyak ayat Alkitab yang membahas mengenai pengharapan-pengharapan orang-orang percaya. Saya menulis ada 9 pengharapan, saudara. Mungkin kalau saya sebutkan ayatnya terlalu banyak, terlalu panjang, tetapi 9 pengharapan ini menjadi kekuatan buat saya pribadi, bahwa saya akan mendapatkan 9 pengharapan itu. Kenapa, saudara? Karena saya percaya Tuhan saya pasti kasih yang terbaik. Tuhan kita Yesus Kristus pasti kasih yang terbaik. Apa saja 9 pengharapan itu? Yang pertama, saudara, Roma 5 ayat 1, pengharapan untuk hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Yang kedua, Ulangan pasal 28, pengharapan untuk naik dan tidak turun. Lalu yang ketiga, Maleakhi pasal 4 ayat 2 dan 3, pengharapan untuk hidup dalam kemenangan. Yang keempat, Kejadian 12, pengharapan untuk menjadi berkat. Yang kelima, 1 Petrus 2 ayat 9, pengharapan menjadi umat pilihan Allah. 2 Petrus 1 ayat 3, pengharapan untuk luput dari hawa nafsu dunia. Lalu yang ketujuh, 1 Petrus 1 ayat 3, pengharapan memiliki kekuatan dari Allah. Yang kedelapan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, pengharapan untuk tidak hidup di dalam dosa lagi. Dan yang terakhir, Wahyu 3 ayat 11, pengharapan untuk menerima mahkota. Saudara, 9 pengharapan ini adalah sesuatu yang kita rindukan di dalam dunia, bahkan pada akhir hidup kita nanti. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan 9 pengharapan yang tidak mengecewakan tadi? Kembali ke 1 Korintus pasal 13, yaitu ada iman, pengharapan, dan kasih. Untuk kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan, maka yang pertama, milikilah iman yang sungguh kepada Allah. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Biarlah hubunganmu berbuahkan kebaikan setiap saat sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita punya iman yang teruji, iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, bicara mengenai iman tidak hanya bicara mengenai percaya. Iman berarti setia mengikut Tuhan sekalipun kita belum melihat mujizat. Iman berarti setia kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, sekalipun mungkin kita belum menikmati mujizat-mujizatnya.
Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan yang baik? Yang kedua, milikilah kasih yang sungguh. Milikilah kasih yang tulus. Kasih bicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah hidupmu tidak menjadi batu sandungan buat sesama? Alkitab berkata, tabur kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah sesamamu dengan sungguh seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu, kedua hal ini menjadi patokan buat kita menerima pengharapan yang tidak mengecewakan dari Allah. Milikilah iman yang sungguh. Dan yang kedua, milikilah kasih yang tulus, yang sungguh, sampai nama Tuhan dimuliakan. Selamat pagi keluargaku. Selamat menikmati pengharapan yang tidak mengecewakan dari Allah. Shalom.